Kami ada saat ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada hari ini karena kasih setia-Mu yang terjadi bagi kami. Hari lepas hari, bulan lepas bulan, dan tahun lepas tahun. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Benar Tuhan. Yes. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada amin sebab anugerah-Mu. Dengar pengakuan kami Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Haleluya. Yesus, amin. Yesus, terima kasih, amin. Buat hidupku sekarang, ku mau memuji-Mu. Semuanya katakan terima kasih. Haleluya. Yesus, amin. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Yesus, terima kasih, amin. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Karena kasih setia-Mu yang melimpah atas hidup kami jemaat di tempat ini. Kami bersyukur dan kami nyatakan kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadat tutup tahun pada malam hari ini. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom.
Haleluya. Saudara bersuka cita? Saudara bersuka cita? Kalau dari Januari 2023 sampai di akhir Desember 2023 kita boleh sehat, kita boleh kuat. Ini semua karena Tuhan. Karena itu sepatutnya kita bersuka cita, sepatutnya kita bergirang. Amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan. Yes. Dan sukacita melimpah. Amin. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak. Amin. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Amin. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah. Amin. Bagi kaum Yehuda. Haleluya. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Tak melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Dan sukacita melimpah. Haleluya. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Amin. Ku terima janji Allah. Haleluya. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa. Amin. Memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Dan sukacita melimpah. Amin. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Ku bersorak. Amin. Haleluya. Pujian mengatakan bahwa aku terima janji Allah. Saudara siap menerima janji Allah di tahun 2024? Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin.
pas hari dia baik, tetapi tahun sepanjang tahun Tuhan tetap baik, amin. Karena itu tidak ada alasan untuk kita ragu memasuki tahun 2024. Denganmu Tuhan kita akan berjalan. Amin. Dan kemenangan demi kemenangan akan kita alami ketika kita mengandalkan Tuhan di sepanjang tahun 2024. Haleluya. ketika kita bersama dengan Tuhan, amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ucapan syukur terima kasih kami kepadamu Bapa, untuk malam di penghujung tahun 2023. Kami nyatakan malam hari ini Bapa, bahwa kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa Tuhan beserta dengan kami.
kami tidak bisa berjalan. Tapi malam hari ini Bapa, lewat ibadah tutup tahun ini Bapa, satu penyadaran buat kami bahwa kami harus mengambil langkah-langkah yang tepat, yang benar dalam hidup ini. Bahwa dunia boleh berubah, tetapi Tuhan berkata Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami yakin dengan pemilihan kami bahwa tidak ada yang lain selain Engkau Bapa yang luar biasa. Memasuki tahun yang baru Bapa, tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang kami akan alami. Tetapi kami mau belajar mempercayai Tuhan malam hari ini Bapa. Demikian Bapa, puji-pujian kami sudah pujikan. Saatnya kami akan mau mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Beracara bagi kami, beracara bagi setiap kami yang hadir. Bahkan sebagian besar jemaat yang tidak hadir. Bahkan yang mereka yang mengikuti Tuhan live. Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Sehingga firman-Mu yang Engkau akan beritakan, sampaikan malam hari ini buat kami. Kami percaya akan mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Dengan satu judul yaitu mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan. Saudara percaya Tuhan saudara? Saudaraku, dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi kemarin dan saat ini juga kita hadapi, bahkan tahun yang baru sebentar lagi kita hadapi, kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang harus ada dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah, sama-sama katakan, mempercayai Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita meyakini Tuhan tidak pernah berubah, janjinya dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan pernah berubah, berarti kita harus mempercayai Tuhan. Amin. Saudara punya pergumulan tahun depan? Tahun depan saudara punya pergumulan? Tahun depan Tuhan, saya akan begini, saya mau ini, saya mau itu. Saudara, kalau saudara mau mengalami mujizat, kita harus mempercayai Tuhan. Kenapa Bapak Abraham bisa disebut sebagai bapak sekolah orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan? Karena dia membuktikan kepada Tuhan bahwa dia mempercayai Tuhan dalam kondisi apapun. Amin. Sekaligus dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya, menjalani hidup yang tidak menentu ini, yang harus ada dalam diri kita, mempercayai Tuhan. Saudara, malam hari ini kita datang, saya percaya. Kenapa alasan kita mau datang? Karena kita percaya sama Tuhan kita. Amin. Kita percaya sama Tuhan kita. Kalau tidak, kita mau datang lebih baik turu. Mendingan turu aja. Saudara, satu kesempatan bagaimana kita mau menunjukkan respon kita yang benar kepada Tuhan, bahwa di ujung tahun, bahwa saya harus mau melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu melayani kita.
Berapa besar Tuhan melayani kita. Kalau cuma datang, kebanyakan saudaraku, memang realitanya ketika ada kebaktian untuk tutup tahun, tidak seperti kebaktian yang biasa. Kalau tutup tahun hanya sedikit yang datang. Kenapa? Kenapa? Karena mulai dari Januari sampai Desember, kebaktian terus. Jadi ujung tahun capek. Pegel, wes ngelumpuk pegele daripada ke gereja mendingan tuh. Saudara, saya mau saksikan di sini satu nasihat orang tua saya. Setiap tahun di akhir tahun, waktu kita sore, orang tua saya sudah bilang begini dengan anak-anaknya dia. Harus tidur. Harus tidur. Ini kebaktian yang kunci tahun ini penting bagi kamu. Penting bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan mau terjadi tahun yang berikutnya. Jadi harus tidur, bangun setelah bangun, jam 10 harus ke gereja. Semua harus ke gereja. Orang tua saya keras, tapi ternyata saya mulai rasakan hari ini. Bahwa ternyata kerasnya orang tua waktu itu mendisiplinkan kita sebagai anak-anak. Itu untuk kebaikan kita. Jadi iman itu memang terbentuk juga, bisa dibentuk dari bagaimana disiplin yang baik orang tua kepada anaknya. Bagaimana anak ke depan jadi baik, keluarga kita jadi baik, keturunan kita jadi baik, kalau kita tidak mendidik dari sekarang. Amin. Kita akan mau melihat apa yang kita tabur, itu yang kita pasti tuai. Nek kita tabur yang tidak baik, contoh-contoh dan teladan yang tidak baik kepada anak cucu kita, nanti kita akan terima itu. Ojo longsor. Nek anak-anak kita justru mengecewakan kita. Itu justru dibangun dari karakter-karakter yang tidak benar dari orang-orang tua kita. Makanya mari kita berubah. Penting bagi kita. Cuma berapa jam sih kita mau datang sama Tuhan. Penting bagi kita untuk ketemu dengan Tuhan di akhir tahun. Siapa yang mau melihat hari esok lagi? Mau lihat hari esok? Coba angkat tangan. Mau lihat hari esok? Hari esok tahun 2024. Semua mau lihat? Gak ada yang pernah tahu loh. Iya kan? Usia gak pernah, bukan di tangan kita, di tangan pemiliknya. Yaitu Tuhan kita. Makanya kita harus datang mau menyembah Tuhan yang benar. Mempercayai Tuhan. Landasan firman Tuhan hari ini, malam hari ini kita akan lihat. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai 8 dan 12 sampai 15 di situ dikatakan ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kau serukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembuskannya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara, satu penyadaran buat kita. Kenapa Tuhan suruh kita mempercayai Tuhan? Karena kita ini terbatas. Kita ini manusia terbatas. Dikatakan kita ini manusia seperti apa? Rumput. Semaraknya seperti bunga di padang. Sebentar mekar, sebentar layu. Saudara, kalau kita mau sadar ini, bahwa hidup kita hanya sebentar, kayak seperti tiupan angin, hilang. Dan kalau itu menjadi penyadaran buat kita akan mau tetap percaya kepada Tuhan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti setia kepada Tuhan. Amin.
Makanya ada puji-pujian mengatakan yang lama, setia, setialah, setia sampai. Nah, belum mati nggak setia. Betul nggak? Belum mati nggak setia. Tapi ada orang-orang yang menjadi motivator kita di gereja ini. Saya lihat mereka luar biasa. Mati sampai mereka tetap melayani Tuhan. Ada beberapa orang di tempat ini. Luar biasa. Saudara, bukan awal yang menentukan. Tapi akhir yang menentukan. Kadangkala kita hanya berpikir masalah jasmani. Tapi kita tidak pernah enggak kita memikirkan, iya ya, nek waktunya Tuhan panggil aku enggak ngerti, enggak tahu. Mau sewaktu-waktu Tuhan panggil, ya apa yang akan terjadi? Saya masuk neraka apa masuk surga? Kalau kita kepercayaan kita tidak teruji, janji Tuhan yang tidak pernah berubah, nanti tidak bisa kita alami dalam hidup kita. Tapi kalau kita mempercayai Tuhan dengan benar, janji Tuhan itu akan selalu dan senantiasa selama-lamanya sampai kekal kita akan menerima, yaitu mahkota kehidupan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ini loh. Berserulah, jawab aku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Yang harus kita kerjakan adalah mempercayai Tuhan kita. Saudara percaya Tuhan saudara? Amin. Saudara percaya? Hari ini kita mau katakan kepada keluarga kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Karena dia katakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu tidak terpengaruh dengan kondisi keadaan saudara yang tidak setia, yang brengsek, yang apapun. Tidak terpengaruh. Janji Tuhan tetap ya dan amin dalam hidup kita. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan, saudara tidak akan mengalami apa yang menjadi janji Tuhan ini. Sudahkah Anda mempercayai Tuhan? Ini pertanyaan buat kita. Di akhir tahun ini. Sudahkah saudara percaya kepada Tuhan? Memasuki tahun baru, kita harus sadar bahwa kita ini tidak lebih dari sebutir debu. Dan seperti rumput yang sebentar kelihatan dan mekar, lalu lenyap. Klik. Sadari akan keterbatasanmu. Kadangkala kita seringkali lupa ini. Kita ini terbatas. Kita ini terbatas, tetapi saudaraku yang kekasih, kita tidak sadar dengan keterbatasan kita, sehingga kita mengikuti kata hati kita yang seringkali sombong, yang merasa bahwa kita bisa tanpa Tuhan. Kita mampu tanpa Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih, malam hari ini, firman Tuhan katakan, saudara ini seperti rumput. Sebentar mekar, sebentar layu. Yang berikutnya, jangan bersandar kepada pengertian kita. Cara berpikir kita terbatas. Bisa salah dan sering salah dalam hidup ini. Makanya kita jangan berpatok dengan cara berpikir kita yang salah. Tapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Mulai mengambil sebuah keputusan yang benar untuk semakin mempercayai Tuhan dengan segala kemahakuasaannya. Saudara, yang kedua dia kata, mulai mengambil sebuah keputusan yang benar untuk semakin mempercayai Tuhan dengan segala kemahakuasaannya. Tuhan kita berkuasa bukan? Amin. Tuhan berkuasa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Tuhan berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan berkuasa memberikan pemulihan buat saudara dan saya. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Kalau Tuhan berkata ya,
Seperti khotbah saya kemarin, menggerakkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan, aku mau. Tidak ada yang bisa menggagalkan itu. Kalau Tuhan sudah berkata kepada saudara, kepada keluarga saudara, kepada pergumulan-pergumulan saudara, Tuhan katakan, aku mau. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Siapapun dia. Kalau Tuhan sudah berkata, aku mau. Jadilah engkau sembuh. Itu pasti jadi. Amin. Saudara hari ini mungkin berkata, saudara, tidak ada faktor yang mendukung saudara. Tidak ada faktor yang mendukung. Apa yang menjadi iman saudara, pergumulan saudara, pasti terjadi seperti ini. Tidak ada faktor pendukung. Saudara jangan khawatir. Karena itu bukan bagian kita. Ada bagian Tuhan. Amin. Bagian kita adalah mempercayai Tuhan. Jadi mulai sekarang mengambil sebuah keputusan yang benar untuk semakin mempercayai Tuhan dengan segala kemahakuasaannya. Klik. Mengapa kita harus mempercayai Tuhan? Mengapa kita harus? Kalau bahasa yang keren, why? Kenapa kita harus mempercayai Tuhan? Mungkin kita berkata, oh mulai Januari soroh. Februari soroh, Maret tambah soroh. Ada yang pernah berkata seperti itu dalam hatinya, waduh kok tambah soroh ya? Ada? Kok tambah luar biasa? Saudara, kalau kita percaya sama Tuhan kita tidak akan pernah khawatir. Amin. Saudara harus punya firman ini. Ketika kita percaya sama Tuhan. Walaupun tidak ada faktor pendukung buat kita. Tuhan katakan, burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Bukankah kita yang lebih istimewa daripada burung-burung? Amin. Apakah dia akan mau senantiasa mau memalingkan muka buat kita? Enggak mungkin. Karena dia juga berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Klik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Matius pasal 24 ayat yang ke-35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu. Baca yang bawahnya. 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu. Perkataan manusia di dunia ini sering membohongi. Sering mengecewakan kita. Tetapi perkataan Tuhan ketika firman-Nya disampaikan buat kita, Dia tidak pernah membohongi kita. Tapi perkataannya ya dan amin dalam kehidupan kita. Tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Perkataan Tuhan tidak akan terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang ada. Walaupun keadaan yang berat. Walaupun keadaan yang tidak mendukung kita. Tuhan katakan perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Perkataan Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan itu. Pasti kita akan alami dalam hidup kita. Pasti kita akan alami. Perkataanku tidak akan berlalu. Yang pertama, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Firman-Nya tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah. Sekali Dia berkata, berucap, itu yang Dia akan mau lakukan buat kita. Coba sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini harus jadi ayat yang luar biasa buat kita. Ketika saudara punya masalah dalam kehidupan saudara, katakan, langit dan bumi boleh berlalu. Tapi perkataan Tuhan gak akan pernah, tidak akan pernah berlalu. Haleluya.
Sebetulnya kita harus bangga sebagai orang yang percaya, yang memiliki ini, yang memiliki firman. Firman itu siapa? Yesus sendiri. Yesus adalah sang firman itu. Kalau kita punya Yesus, kita punya firman, mengapa kita harus takut dalam hidup kita? Mungkin kebimbangan, kekhawatiran tahun 2023 senantiasa menyertai kehidupan kita. Tapi ke depan 2024 kita harus ubah cara pandang kita akan Tuhan kita. Amin. Kita harus rubah. Kenapa? Karena langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan tidak akan berlalu. Sudah percaya? Sudah percaya? Mari percaya kepada Tuhan kita. Jangan percaya kepada yang lain. Percaya hanya kepada Tuhan. Saudara, penyakit kusta, dia tidak percaya kepada yang lain. Dia datang ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia mengambil tindakan untuk datang kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Amin. Saya mau tanya, saudara terbatas tidak? Terbatas tidak? Kalau saudara percaya saudara tidak terbatas, datang kepada yang tidak terbatas. Haleluya. Jadi mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Yang pertama, apa? Firman-Nya Tuhan tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Coba angkat tangan yang sering berubah. Yang sering berubah. Kalau mau ditanya masalah itu, kita hampir setiap kali berubah. Betul dah? Kadangkala hadapi apa sedikit aja sudah berubah. Saya mau tanya, saudara sering kali menyakiti hati Tuhan enggak? Sering enggak sakit hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan? Saya mau tanya kepada saudara, Tuhan pernah berubah enggak buat saudara? Enggak. Makanya datanglah kepada pribadi yang tidak pernah berubah. Dengan kondisi apapun saudara dan saya, dia tidak akan pernah berubah. Dan tidak akan mengubah apa yang dia sudah firmankan kepada kita. Klik. Yang kedua adalah di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17-18 dikatakan, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Dia katakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena kuasa-Nya tidak terbatas. Kuasa Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Ada yang meragukan kuasa Tuhan? Ada. Buktinya banyak yang gak datang. Buktinya banyak yang gak setia. Itu membuktikan bahwa keraguan-keraguan kita kepada Tuhan yang tidak punya alasan untuk kita ragukan itu. Karena Dia berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berkuasa, kuasa-Nya tidak terbatas. Kekuatan saya, kekuatan rumah tangga saya hanya di dalam Tuhan. Kami hanya datang kepada yang tidak terbatas itu. Karena kami sadar bahwa kuasa-Nya tidak terbatas. Amin. Mari orang tua, orang-orang tua, keluarga-keluarga yang ada malam hari ini datang. Mari sadari bahwa kuasanya tidak terbatas. Amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Saya kapan hari ketika Pak Eko konseling dengan saya masalah
bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana pekerjaannya. Saya cuma hanya datang, cuma pernah katakan kepada dia, percaya enggak kuasa Tuhan? Kalau mungkin saya yang bicara, mungkin Pak Eko bisa enggak percaya. Tapi Tuhan, kalau Tuhan yang berbicara, yang punya kuasa, dia yang akan mampu mengubah segalanya. Dia akan mampu mengubah ketakutan menjadi sukacita. Amin. Yang awalnya takut, kadangkala kita yang Tuhan katakan, apa yang tidak patut kamu pikirkan, jangan dipikirkan. Tapi justru kita ambil yang menjadi bagian Tuhan, yang harus Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, kita sudah ambil. Sehingga yang terjadi dalam hidup kita, kekacauan. Karena sebetulnya bagian Tuhan, jangan sampai kita ambil. Ada bagian kita, tapi ada bagian Tuhan yang Tuhan akan mau kerjakan buat kita. Dia mau mengubah air menjadi anggur. Mengubah air menjadi anggur. Dalam keluarga saudara mengubah, Tuhan bisa mengubah ketakutan saudara menjadi sukacita. Makanya di tahun yang baru, mari kita memantapkan hati kita hanya kepada Tuhan. Kuasanya tidak terbatas. Saudara, Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa di tahun 2024 ada banyak masalah yang akan terjadi. Dan di tim-tim doa api juga di lingkungan kita di wilayah Sidoarjo. Mereka juga sedang menggumuli ini. Bahkan banyak masalah yang akan terjadi di tahun 2024. Kalau kita dengar ini, apakah kita takut? Secara manusia kita akan berkata, wah Tuhan. Sebetulnya ketika kita menanggapi banyak hal yang akan terjadi, yang harus kita ambil, kita harus mengambil posisi percaya sama Tuhan kita. Amin. Percaya sama Tuhan kita karena Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong enggak? Tuhan pasti tolong kita. Datang kepada yang tidak pernah terbatas itu, kuasanya tidak terbatas. Jangan ambil apa yang menjadi bagian Tuhan, saudara nanti akan keok. Saudara nanti akan kecewa dalam hidup ini. Cari gini, cari Tuhan gini. Kenapa? Tidak terjadi apa-apa. Karena sebetulnya kita sudah ambil bagiannya Tuhan. Klik. Yang ketiga, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara, yang ketiga, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena hikmatnya tidak tertandingi. Amin. Hikmat Tuhan kita tidak tertandingi. Saudara, kalau saudara mau mau lihat kebenaran firman Tuhan, cerita daripada Salomo, bagaimana kehidupannya yang dia minta sama Tuhan adalah bukan kekayaan, tetapi hikmat yang dia minta. Karena ternyata sebenarnya rahasia diberkati kalau kita berhikmat. Amin. Kalau kita punya hikmat, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Karena terbukti Salomo, dia minta hikmat, tapi Tuhan memberkati dia. Harta dan semuanya Tuhan berikan kepada dia. Luar biasa. Saudara mungkin hari ini tidak punya uang. Tapi hari ini saudara diberikan sukacita oleh Tuhan. Amin. Gak punya uang tapi sukacita. Amin. Orang yang sukacita bisa menikmati makanan tempe, bisa menjadi rasa tahu apa tempe? Tempe.
Haleluya. Orang yang berhikmat itu akan bisa mengatur kehidupannya. Bisa menata kehidupannya. Karena orang yang berhikmat punya pemikiran yang lebih baik daripada orang yang tidak berhikmat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, makanya mulai malam hari ini hikmatnya tidak tertandingi, makanya datang sama Tuhan. Ketika saudara punya masalah, kita punya masalah, datang sama Tuhan, kita katakan, Tuhan, bagaimana caranya Tuhan untuk menyelesaikan ini? Aku punya keterbatasan yang luar biasa, tapi Tuhan berikanku hikmat untuk bisa menyelesaikan ini. Siapa yang pernah mengalami ini? Dan itu saudara luar biasa surprise-nya, bahwa ternyata ketika kita diberikan hikmat, wah luar biasa yang terjadi. Saudara, kalau kita bisa berikan punya hikmat, berkat Tuhan itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Gak pernah berhenti. Hikmatnya tidak tertandingi. Saudara, waktu Daud mau melawan siapa? Goliat. Dia pakai apa? Senjata yang keren. Zaman waktu itu gak ada senjata yang keren. Tapi dia dikasih hikmat sama Tuhan. Biasanya dia sebagai pengembala domba, dia pakai. Yang biasa dia berburu, apa namanya itu? Ketapel. Dia pakai. Tuhan kasih hikmat. Sebenarnya dia sudah disiapkan oleh Saul untuk dipakaikan perlengkapan perang yang harus biasa dipakai dalam perlengkapan perang. Tapi saudara ingat, ternyata apa yang kamu pikirkan bukan seperti apa yang Tuhan pikirkan. Amin. Kita pikir itu yang terbaik buat kita, belum tentu itu yang terbaik. Yang terbaik buat kita, belum itu yang terbaik. Tapi yang terbaik dari Tuhan, itu yang terbaik buat kita. Haleluya. Bagaimana cara untuk kita mempercayai Tuhan? Yang pertama dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, kenapa kita mengalami kegagalan? Karena kita tidak sedang bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada siapa? Bersandar kepada siapa? Cara berpikir kita terbatas. Cara berpikir kita terbatas. Oh, nang kono ae paling mungkin ada jalan keluar di kono. Oh, ngono rono ae. Akhirnya rono wah, enggak ketemu. Tuhan katakan hari ini, percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang pertama, bagaimana kita mau mempercayai Tuhan? Kita harus bersandar sama Tuhan. Ojo bersandar kepada yang lain. Kadangkala kita dijaga-jaga ini, ternyata breset. Karena kesalahan kita tidak sedang bersandar kepada Tuhan. Karena kalau kita bersandar sama Tuhan, itu pasti ada jalan keluar. Orang yang bersandar kepada Tuhan, dia katakan, akuilah dia dalam segala laku. Orang yang bersandar sama Tuhan, kehidupannya seturut dengan firman Tuhan. Amin. Orang yang bersandar sama Tuhan, itu akan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bersandar kepada Tuhan, benar-benar kita bersandar kepada Tuhan. Yang terjadi apa?
maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan luruskan jalanmu. Apa jalan kita yang Tuhan akan luruskan? Masalahmu, pekerjaanmu, keluargamu, masa depanmu akan menjadi lurus. Haleluya. Klik yang kedua. Jadi kalau bersandar kepada orang, jangan cara kita, tetapi cara Tuhan. Seringkali ini yang terjadi kan? Bukan cara kita, bukan cara Tuhan, tetapi caranya kita sendiri. Ini yang salah dalam kehidupan kita. Kalau sudah bersandar, ya percaya sama Tuhan. Jangan kepada yang lain. Klik. Yang berikutnya. Yang kedua adalah berserah. Di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23 dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini luar biasa loh. Saya mau tanya saudara. Kita sering khawatir enggak dalam hidup ini? Sering enggak khawatir dalam hidup ini? Tapi luar biasa Tuhan gini. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Ada saatnya seolah-olah Tuhan biarkan kita. Betul? Seolah-olah Tuhan biarkan kita ada saat-saat ini. Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan kita? Karena apa? Kita belum berserah sama Tuhan. Coba angkat tangan yang kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan biarkan kita, coba. Seolah-olah Tuhan biarkan. Seizin Tuhan ternyata. Kita merasa, oh ya opo rek. Koyo Tuhan gak mau tolong. Sepancet gitu. Seolah-olah. Tapi Tuhan katakan apa? Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau kita berserah sama Tuhan. Itu namanya yang ini tadi katakan dibiarkannya orang benar. Apa namanya? Tidak untuk selama-lamanya. Itu termasuk di dalam didikan Tuhan. Amin. Anak Tuhan kalau enggak dididik. Itu lama-lama jadi liar. Betul? Makanya Tuhan perlu hadirkan didikan. Tadi Ibu Gembala juga sekali. Perlu dihadirkan didikan. Kadang didikan itu harus tergantung kebutuhan. Betul? Kadang kala lembek, sedang, kadang kala harus keras. Siapa yang sudah menerima keras, yang keras? Kalau masih lembek kita kira, opo iki? Mulai sedang, mulai gelisah. Tapi kalau sudah mulai keras, baru kita, wah, disadar kita. Kalau sadar, masih sadar itu masih mendingan. Kalau sudah enggak sadar-sadar, itu namanya sudah mati. Sudah mati, itu bahaya sudah. Coba lihat kiri kananmu, masih mati enggak sebelahmu? Masih urip. Apa sih megap-megap? Haleluya. Saudaraku, Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. 2024, serahkan kekhawatiran kita. Artinya, kalau kita mau serahkan berarti kita mau berserah kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, terjadilah. Amin. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saudara, terjadilah. Orang yang berserah, terserah Tuhan. Makanya ada puji-pujian mengatakan apa? Apa pujian itu?
suka-sukamu Tuhan. Ya betul? Orang yang berserah kan terserah Tuhan kan? Mau diapakan sama Tuhan itu terserah. Jawab terserah apa dulu? Terserah Tuhan. Terserah. Orang yang berserah adalah orang yang memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Satu keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan atau menyelesaikan atau menolong, membebaskan dan menyelamatkan kita. Kita baca ini, 2, 3. Tuhan sanggup melakukan, menyelesaikan, menolong, membebaskan dan menyelamatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sudah percaya ini? Saudara yakin? Saudara yakin? Tuhan sanggup melakukan apa yang saudara gumuli? Tuhan sanggup menyelesaikan, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membebaskan, Tuhan sanggup menyelamatkan. Amin. Percaya? Beri kemuliaan sama Tuhan. Cek nggak ngantuk. Amin. Haleluya. Roma pasal 5 ayat yang keempat dan 5 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh haleluya. Ini karunia, sudah dikaruniakan kepada kita. Amin. Roh Kudus itu sebagai penolong. Makanya kita harus berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap akan memiliki tahan uji. Orang yang berharap sama Tuhan itu akan tahan uji. Amin. Orang yang tahan uji berarti menerima setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Coba angkat tangan. Yang tahan uji. Tahan uji. Ganti tahun, ganti ujian. Amin. Ganti tahun, ganti ujian. Masuk semester yang baru. Soalnya yang baru. Tantangan yang baru. Tahan uji. Orang kalau enggak tahan uji, itu pasti enggak punya pengharapan. Amin. Harus tahan uji. Orang yang tahan uji akan stay, akan tetap di tempat, akan tetap mengatakan Tuhan baik, tidak keluar. Amin. Haleluya. Ini orang yang berharap sama Tuhan. Tahun yang baru semakin tahan uji. Pelayan-pelayan harus tetap tahan uji. Buhana 2024 akan banyak ujian. Betul enggak? Ya banyak ujian. Karena ujian-ujian Pak Yakub juga banyak ujian. Siap-siap ujian yang baru ya Pak. 2024. Banyak ujian. Saya juga banyak ujian. Dan itu harus kita kerjakan. Amin. Harus tahan uji. Baru orang yang tahan uji dikatakan apa? Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan dan pengharapan apa? Tidak mengecewakan. Kalau kita berharap sama Tuhan, orang yang tahan uji itu tidak akan kecewa. Saudara, pengorbanan tidak akan mengkhianati hasil. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena ada peribahasa mengatakan bersusah, bersenang. Saudara setuju enggak bahasa itu? Setuju enggak dengan perkataan itu? Bersusah-susah dahulu, bersenang
Setuju? Secara daging gak setuju. Nek iso ojo susah-susah, seneng-seneng aja, ya kan? Gak usah susah-susah. Tapi saudaraku, orang yang tahan uji adalah orang yang lahir dari perjuangan yang luar biasa. Memilih perjuangan yang militan di hadapan Tuhan. Amin. Karena orang yang kuat itu teruji dan lewat ujian-ujian yang dia hadapi. Haleluya. Mobil aja uji berkala. Apalagi manusia. Mobil uji berkala 6 bulan, dikir mobilnya. Ada kekurangan iki, langsung dicoret, kembali, perbaiki sih dulu. Karena gak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Roma pasal 5 ayat 4 dan 5 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketekunan ini penting. Orang yang tekun bukan berarti tidak ada yang dia hadapi. Banyak sekali yang dia hadapi sehingga dikatakan tekun. Tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Klik. Mari percaya sama Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan dengan kamuflase. Kita tidak akan kita tidak akan terima setiap janji Tuhan kalau kita sedang berkamuflase, bersandiwara dengan Tuhan kita. Tapi mari kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Haleluya. Mari pemain musik tampil ke depan. Haleluya. 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 Yes, haleluya. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan dengan hati kita. Haleluya. Haleluya. Yes, Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Haleluya. Kuralabaya syakaralaya mataka. Oh. Haleluya. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengatakan haleluya, berarti kita percaya kepada Dia. Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, haleluya. Suami istri bergandengan tangan. Anak-anak di sebelah saudara gandengan tangan. Katakan haleluya. 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 Roh Kudus sedang berjalan buat saudara. Roh Kudus sedang berjalan dalam kehidupan saudara. Setiap tangan yang tidak pernah terputus. Malam hari ini Roh Kudus mau bekerja buat saudara. Oh, ralabaya syakaralaya matakan. Oh, haleluya. Yesus. Oh, katakan. Haleluya.
Tuhan terjadi. Zaman Tuhan terjadi atasmu. Oh, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Oh, haleluya. Yes Tuhan. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Kita sudah masuk tahun yang baru. Luar biasa. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Di mana? Oh, hari ini kita mau katakan, saudara yang punya pergumulan sakit, minta malam hari ini kepada Tuhan, biar Tuhan sembuhkan dengan luar biasa. Saudara yang punya usaha, saudara apapun pergumulan, katakan hari ini kepada Tuhan. Di tahun yang baru adalah tahun di mana Tuhan memberkati saudara. Tahun yang baru di mana Tuhan menyatakan kemuliaan buat saudara. Dalam nama Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh Tuhan, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, oh El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah kita, Allah yang maha besar. Oh haleluya, haleluya. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah. Ibu Gembala berdoa kepada Tuhan. Oh berkat melimpah. El Shaddai, berkat-Nya, berkat-Nya melimpah.
Yesus. Terima kasih. Biarlah Pak, kita akan merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami sudah memasuki tahun 2024. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Malam hari ini kami katakan kami mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan kembali mendidik mengajar kami untuk kami bersandar berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami yakin dan percaya di tahun 2024 yang kami lewati ke depan, Tuhan akan menyertai setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Malam hari ini setiap kami yang sudah hadir, kami mendapatkan satu kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati setiap keluarga lepas keluarga. Malam hari ini kami membawa doa bagi setiap jemaat-jemaat kami di tempat ini Tuhan. Berkati setiap keluarga lepas keluarga. Berkati usaha pekerjaan rumah tangga, studi anak-anak kami Tuhan pakai. Berkati semuanya berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya ketika kami hanya berharap, bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Aliong. Tuhan kami membawa doa. Tuhan berkati usaha pekerjaan yang dikerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan menetapkan kami menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan katakan kami akan terus naik. Tuhan akan terus bawa kami naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan akan pakai kami. Tuhan menjadikan kami kepala bukan ekor. Tuhan akan memberkati semua usaha Bapak Aliong ini. Menyerahkan juga setiap apapun yang dikerjakan, yang dilakukan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Menyerahkan juga bagi saudara kami yang mengalami sakit asam lambung. Malam hari ini ketika hati kami limpah dengan ucapan syukur, hati kami bersuka cita, ada kekuatan yang baru yang Tuhan kerjakan. Penyakit semuanya Tuhan akan sembuhkan. Karena hati kami sudah Tuhan jamah. Dan ada aliran kasih yang mengalir, yang membalut, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang lain. Yang mungkin malam hari ini membutuhkan lawatan Tuhan. Tuhan akan lawat, Tuhan akan hadir. Tuhan akan jamah, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Tuhan, kami yakin dan percaya kalau Tuhan izinkan kami ada, Tuhan mau pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dimanapun Tuhan taruh kami,
Tuhan pakai kami untuk kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih.